Cerita dimulai dari Boruto menatap sang Otsutsuki yang kini benar-benar sudah bertransformasi ke wujud raksasanya. Kini muncul Rinne Sharingan berwarna hitam pekat di tengah-tengah wajah Otsutsuki itu dengan cahaya gelap. Bahkan muncul satu batang pohon raksasa di tengah-tengah Boruto yang membuat dirinya tak bisa mendekati sang Otsutsuki. Setelah meminta cakra kepada Kurama, Boruto berkata kepada yang lainnya, "Dengar semua, tetaplah bersembunyi dan ikuti rencana seperti yang telah kalian dengar. Sayang sekali, Shinju akan kembali menghantui kita. Aku minta padamu kakek segera persiapkan serangan kejutan untuk melumpuhkannya dari bawah. Walaupun jujur saja, kita sedikit diuntungkan dengan ukurannya ini." Minato yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, aku dan Obito juga sudah menyiapkannya dengan baik, sisanya tergantung padamu." Tidak lama Minato berkata demikian, tiba-tiba di depannya muncul Uchiha Shisui. Minato yang belum tahu tentang hal ini, dia langsung refleks menggunakan Rasengan untuk menyerangnya. Tapi Obito menahan tangan Minato sambil berkata, "Tahan Sensei, dia di pihak kita." Boruto memanggilnya juga seperti aku dan kau dengan jaugannya. "Jadi bagaimana Shisui? Apa kau sudah pergi ke tempat Shikamaru?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Aku cukup terkejut menyadari kalau kau kembali juga di zaman ini Ondaime Hokage. Maaf aku muncul mendadak seperti tadi di depanmu." Mengenai Shikamaru, dia sudah mengumpulkan para Anbu dan bersiap membuat Kekai. Walaupun harus aku akui, kekuatan mereka untuk menciptakan jutsu penghalang tersebut tidak terlalu kuat. Obito yang mendengar itu membalas, "Itu tidak masalah, lebih baik melakukan sesuatu daripada berdiam diri sambil menunggu mati." Minato yang mendengar itu langsung memberikan kunainya kepada Shisui sambil berkata, "Ambillah ini, aku juga ingin berbincang padamu Shisui, tapi sayang sekali, aku harus cepat beradaptasi denganmu. Saat ini tugas kita bersembunyi dan membiarkan Boruto bertarung sendirian. Setelah Boruto berhasil menguncinya dengan kekuatan penghenti waktu dari Jougan, maka itu adalah momentum kita semua." Shisui yang mendengar itu langsung mengambil kunai Hiraishin dan berkata, "Pengalaman yang luar biasa bagiku, bertarung dengan Konoha no Kirausenko adalah sebuah kesempatan yang langka. Baiklah, aku akan bergabung dengan rencana ini." Setelah hal tersebut, Boruto menatap batang pohon Shinju raksasa yang menghadangnya. Dia langsung mengeluarkan gulungan jutsu dari jubahnya dan mengaktifkan Kuchiyose no Jutsu. Tiba-tiba muncul ratusan kugutsu milik Toneri dari atas langit yang mengepung Otsutsuki itu dari segala sisi. Menyaksikan itu Kurama terkesan dan berkata, "Aku tidak lupa dengan jutsu ini, sepertinya kau dapat mengakses kemampuan Toneri ya? Sejak kapan kau bisa melakukan hal semacam ini?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Paman Toneri memberikan sebagian kekuatannya padaku, salah satunya adalah Kugutsu itu. Tapi sebelum aku mengakses kemampuannya yang lain, aku akan membuat Otsutsuki ini mulai kerepotan." Tidak lama berkata demikian, Kugutsu itu langsung bergerak dan menyerang Otsutsuki dengan jarum besi yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Tapi Shinju langsung bergerak dan menahan setiap serangan ratusan Kugutsu tersebut. Bahkan menyaksikan itu membuat Boruto berkata, "Sedikit aneh. Sepertinya Otsutsuki ini sudah mulai tidak seagresif biasanya. Dia benar-benar mengandalkan Shinju untuk menjaganya. Aku kira persiapan perubahan wujudnya berjalan lambat." Tidak lama Boruto berkata demikian. Tiba-tiba Naruto menghubunginya dan berkata, "Hei Boruto, sepertinya ada yang janggal. Di mana kedua Susanoo Sasuke dan Madara yang menyerang kami sebelumnya? Apa kau menemukan tubuh mereka?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Saat Otsutsuki ini membesar, mereka tiba-tiba lenyap begitu saja sama seperti kloningan yang dilawan Gai Sensei dan yang lainnya. Jika saja tidak, tentu aku akan melakukan hal yang sama seperti aku menyelamatkan kakek." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, Otsutsuki itu tiba-tiba menyusut, dan ukurannya kembali normal, tapi kini dia sudah berbeda, mata di dahinya benar-benar menakutkan. Seluruh area kepalanya tertutupi jubah putih yang menyembunyikan wajahnya. Kini dia berdiri di atas pohon Shinju sambil menarik nafas yang panjang. Boruto yang menyaksikan itu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi. Dia langsung berteriak kepada mereka semua, "Sekarang juga pergi sejauh mungkin, tinggalkan desa ini. Akan ada sesuatu yang mengerikan terjadi sebentar lagi." Setelah mendengar perkataan Boruto, Minato dan yang lainnya langsung panik. Dia langsung memindahkan mereka semua menggunakan Hiraishin no Jutsu dan keluar dari Konoha sejauh mungkin. Dan tidak berselang, muncul ratusan kilat petir dan badai api yang keluar dari langit dan langsung meledakkan seluruh isi Konoha sampai luluh lantah berantakan tak tersisa.
Jika mereka terlambat pergi, maka sudah dipastikan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Saat itu Boruto berkata, "Jika saja kau tidak ada kakek, mungkin kami akan hangus akibat itu." Sial, dia benar-benar menakutkan. Minato yang mendengar itu membalas, "Sepertinya sudah tidak ada yang tersisa dari desa, ledakan itu benar-benar menghancurkan segalanya. Aku harap warga desa sudah lebih menjauh dari sana." Mitsuki yang mendengar itu membalas, "Tidak ada korban jiwa. Aku melihat mereka berada di tempat yang aman melalui ularku yang aku letakkan di sana. Jangan khawatir Yondaime Hokage." Tidak lama Mitsuki berkata demikian, Boruto kembali bersiap untuk pergi menuju Konoha lagi. Tapi pada saat hendak melakukannya, Naruto menahannya dan berkata, "Ini bukan waktu yang pas ke sana. Petir itu masih belum selesai menyambar Konoha. Jangan tergesa-gesa untuk situasi ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku tahu itu. Tapi biarkan aku melihatnya sebentar menggunakan kata milikku jika kau tidak mengizinkanku pergi ke sana, ayah." Setelah mengucapkan itu, Boruto menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Dia menempatkan Gamma Bailer raksasa milik Koji ke tengah-tengah desa. Saat itu benar saja seperti yang dikatakan Naruto, petir itu langsung menyambar katak Boruto, sehingga membuatnya langsung menghilang begitu saja. Saat itu Boruto berkata, "Kau benar ayah, ini bukan waktu yang pas untuk kembali, sial." Kata itu langsung tersengat petir setelah aku meletakkannya beberapa detik di sana, bahkan aku masih belum sempat melihat Konoha yang sekarang. Yamato yang mendengar itu berkata, "Bahkan Mokuton Bunshinku yang aku letakkan di pohon juga menghilang akibat itu. Kita tidak punya pilihan selain menunggu angin tornado api dan petir itu benar-benar menghilang." Gai yang mendengar itu tiba-tiba mendekati Minato dan berkata, "Maaf Sensei, kau akan benci mendengarkan ini lagi dariku, tapi biarkanlah aku sendirian menghadapinya menggunakan gerbang akhir dari Hachimon, yaitu gerbang ke-10. Kita belum mencoba melawannya dengan taijutsu." Minato yang mendengar itu membalas, "Aku tahu situasi kita sedang kacau dan rencana kita benar-benar berantakan dalam sekejap. Tapi ini waktu yang tidak cukup baik untuk melawan. Tahan dirimu Gai, bukan hanya kau saja yang ingin menggunakan kekuatan akhir dengan taruhan nyawamu. Aku juga sama, tapi ini bukan waktu yang pas." Gai yang mendengar itu kecewa, tapi tidak lama setelahnya, akhirnya Shikamaru dan Sai beserta beberapa Anbu muncul di sana. Bahkan Shikamaru kaget melihat ada Yondaime Hokage. Saat itu dia berkata, "Hei Boruto, aku tahu ini pasti ulahmu. Jujur saja aku syok saat melihat ada Yondaime bersama kalian. Tapi aku rasa itu tidak terlalu baik. Setidaknya jiwa mereka sudah tenang dan kau malah membawanya ke situasi ini." Minato yang mendengar itu menjawab, "Kau anak Shikakunara ya? Jangan seperti itu pada cucuku ini." "Bukan kesalahannya, aku juga sangat bersemangat dengan kesempatan aneh ini." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Aku lega kau mengatakannya Tuan Yondaime, tapi aku langsung saja, persiapan yang sudah kami lakukan benar-benar kacau akibat ledakan itu. Bahkan sebagian Anbu bawahanku terluka akibat pecahan dari patung Hokage, sial. Dia benar-benar menghilangkan desa kita dalam sekali serangan." Naruto yang mendengar itu membalas, "Apa mereka masih hidup? Dan lagi, bagaimana dengan Kiba dan yang lainnya? Apa mereka sudah kau perintahkan untuk lebih jauh dari sini?" Sai yang mendengar itu membalas, "Choji menjadi korban akibat ledakan barusan. Aku mendapatkan info ini dari tim sensor, dia tidak bisa diselamatkan akibat pecahan patung Hokage sampai ke tempatnya akibat ledakan ini. Tapi semuanya kecuali dia aman dan baik-baik saja." Naruto yang mendengar itu kecewa dan sedih dan berkata, "Sial, ternyata teman seangkatan kita menjadi korban setelah Sasuke dan Sakura. Hei Shikamaru, segera kumpulkan mereka agar semakin jauh. Aku tidak mau mendengar ada korban berjatuhan. Kita sudah terlalu banyak kehilangan." Shikamaru yang mendengar itu langsung memerintahkan Sai agar segera menyampaikan pesan dari Naruto. Sai yang mendengar itu langsung menggunakan Choju Giga. Dia membuat burung penyampai pesan kepada Kiba dan yang lainnya agar terus bergerak. Sebab situasi semakin tidak ada kepastian. Tidak lama kemudian, Obito mendekati Minato dan berkata, "Sensei, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Saat ini cakra para biju sudah ada di tubuhku juga, bisa kau bawakan aku sedikit ke dalam desa? Aku akan menggunakan kamui maksimal untuk melepaskan kepala Otsutsuki itu. Aku belum pernah mencobanya, dan ini waktu yang tepat." Minato yang mendengar itu langsung memerintahkan Boruto untuk mendekat dan berkata, "Saat ini satu-satunya prioritas dalam
Pertempuran ini adalah mengikuti rencanaku, Boruto ikutlah bersama Obito. Jika situasi sudah mulai bisa membuat kami semua masuk ke dalam desa, kami akan segera menyusul. Boruto yang mendengar itu membalas, "Baik kakek, aku akan membuka jalan untuk kalian semua." Setelah mendengar ucapan Boruto, Minato langsung memindahkan Boruto dan Obito menggunakan Hiraishi no Jutsu. Saat itu Boruto dan Obito muncul dari depan desa yang sudah hancur lebur. Tapi tidak lama berselang, petir dan badai api itu kembali muncul. Saat itu Boruto hendak menyerapnya dengan karma tapi tidak berhasil sebab kedua itu bukanlah ninjutsu yang bisa diserap, melainkan fenomena alam asli. Menyaksikan Boruto kesulitan, Obito membuat perisai Susanoo dan melindungi Boruto. Sedangkan dirinya tidak terkena efek apapun dari petir dan badai tersebut, sebab dia bisa menembuskan dirinya dan tidak perlu khawatir. Bahkan saat itu Boruto terkesan dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat kau bisa menembus objek. Luar biasa paman, kau tidak terkena efek apapun dari kilat petir ini." Obito yang mendengar itu langsung berkata, "Mungkin kemampuan ini cukup berguna untuk bertahan dari serangan apapun, tapi tidak cukup kuat untuk menyerang musuh. Terlebih lagi, lemparkan semua kunai milik Yondaime ke area ini." Kita belum menyaksikan apapun dari Otsutsuki itu, apalagi dia sudah berubah wujud seperti kita. Boruto yang mendengar itu langsung melemparkan beberapa kunai milik Minato. Saat itu Boruto mengaktifkan Byakugan-nya, dia mencoba melihat di mana keberadaan sang Otsutsuki. Saat itu Boruto menyaksikan Otsutsuki itu masih duduk di atas pohon Shinju, dia sedang mengumpulkan energi kehidupan dari semua orang yang tersisa. Setelah mengetahui keberadaan sang Otsutsuki, Boruto berkata, "Dia ada di ujung sana paman, aku tidak bisa bergerak selagi petir-petir ini menyambar, dia sedang mengumpulkan energi alam yang sangat besar." Obito yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, kita akan segera ke sana, tandai titiknya dan aku dan kau menggunakan Kamui untuk muncul tepat dari belakangnya." Masih belum selesai Obito berkata demikian, tiba-tiba tanah Konoha terbelah menjadi dua bagian, sehingga membuat mereka berdua kesulitan berdiri dengan baik. Saat itu muncul cairan magma keluar dari tengah-tengah Konoha, cairan magma tersebut langsung berubah menjadi wujud makhluk aneh yang menakutkan, dan tidak lama setelahnya petir-petir sebelumnya perlahan menghilang. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Ini tidak baik, kita tidak bisa terlalu lama di sini, tanah semakin hancur. Aku akan meninggalkan kata kecil untuk melihat area desa, ini masih belum saatnya untuk menyerang." Obito yang mendengar itu langsung memasukkan dirinya dan Boruto ke dalam dimensi Kamui-nya. Saat itu Boruto menghela nafas sambil berkata, "Ini jauh lebih merepotkan dari biasanya. Apa kau melihat juga makhluk aneh itu paman?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Dia terbuat dari lahar api yang keluar dari tanah desa, sepertinya ini jauh lebih panjang dari dugaanmu. Segera laporkan hal ini kepada Yondaime." Boruto yang mendengar itu langsung menuruti ucapan Obito, dia menyampaikan situasi saat ini kepada Naruto dan yang lainnya. Setelah hal itu, Boruto melihat ada Rin di ujungnya yang masih tidak sadarkan diri. Melihat Boruto menyaksikan Rin, Obito berkata, "Jangan khawatir, aku hanya membuatnya tertidur, aku tidak mau dia khawatir melihat semua kegilaan ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu kehendak bebasmu paman, aku tidak mau mencampurinya. Aku hanya memberikan dia, tapi sayang, di satu sisi aku malah membuat hal bodoh." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba Toneri kembali untuk sekian lama muncul di ingatan Boruto. Saat itu Toneri berkata, "Akhirnya aku bisa kembali menemuimu Boruto. Maaf membawa kesadaranmu ke tempat ini. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan setelah kau menggunakan kugutsu milikku. Dan saat itu jugalah aku terhubung denganmu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan begitu, aku senang bertemu denganmu lagi, tapi aku tak punya waktu seperti yang kau lihat." Toneri yang mendengar itu menjawab, "Santai saja, aku juga menyadarinya. Aku melihat matamu mulai memudar, Jougan secara perlahan kehilangan cahayanya. Aku akan membantu meningkatkan kekuatan mata itu dengan resonansi Tenseigan milikku." Setelah Toneri berkata demikian, dia langsung memulihkan kekuatan mata Boruto yang terlalu sering digunakan dalam perang ini. Bahkan Toneri berkata, "Ada sedikit yang mengganjal buatku. Kau sudah menggunakan kekuatan akhir dari mata ini untuk menghidupkan banyak orang, tapi sampai detik ini kau masih hidup dan tidak kekurangan sedikit pun. Apa itu tidak aneh?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu benar, aku juga sama denganmu. Seharusnya aku sudah mati 2 hari yang lalu.
Tapi entah mengapa aku tidak terkena efek apapun, aku juga mencari-cari jawabannya. Toneri yang mendengar itu membalas. Aku masih ingat dengan sosok aneh yang kita bicarakan. Dulu yang bersemayam di matamu, sampai detik ini kau dan aku masih belum bisa memecahkan siapa dia. Dia seperti jiwa yang sedang tertidur panjang di jauganmu. Boruto yang mendengar itu membalas. Aku kira itu hanya perasaanku, jadi memang kau benar. Aku sudah pernah bertemu dengan sosoknya dan dia yang berhasil mengekang Momoshiki untuk pergi dari tubuhku. Toneri yang mendengar itu berkata. Bukan itu, kali ini berbeda. Sepertinya bukan satu saja yang bersemayam di matamu. Entah mengapa dari Tenseigan mataku, aku bisa melihat bayang-bayang secara samar di sana. Ada 3 makhluk yang tidak bisa aku lihat, dan itulah aku kira kekuatan terhebat yang pernah kau gunakan. Boruto yang mendengar itu kaget, ini pertama kalinya dia mengetahui misteri akhir dari Jougannya masih belum terpecahkan sama sekali. Tapi tidak lama setelahnya, hal di luar dugaan terjadi. Muncul 3 roh keluar dari mata Boruto dan berdiri sambil mengelilingi dirinya dan Toneri. Saat itu Toneri langsung berkata, "Jadi aku tidak salah ya? Akhirnya kalian keluar juga dari sana? Aku sudah menunggu lama menanti ini." Boruto yang melihat itu kaget dan panik sebab dia benar-benar terkejut menyaksikan itu. Tidak lama kemudian roh itu mulai berkata, "Apa yang membuatmu mengganggu anak ini Otsutsuki Toneri? Kau sudah mati, jadi kau tidak perlu merasa penting baginya." Toneri yang mendengar itu berkata, "Untuk ucapan selamat datang, kedengarannya itu cukup kasar, tapi aku akan ke intinya saja. Aku tidak tahu sama sekali wujud kalian ini. Siapa kalian bertiga?" Mendengar itu roh tersebut membalas, "Apakah aku boleh melenyapkan dia Tuan Boruto? Sepertinya dia benar-benar mengganggumu dalam perang ini." Boruto yang mendengar itu semakin kaget saat roh aneh itu memanggil dirinya dengan sebutan itu. Bahkan Boruto berkata, "Apa? Tuan Boruto? Hei, siapa kalian bertiga ini? Dan mengapa kalian bisa keluar dari mataku?" Mendengar itu roh tersebut menjawab, "Ada suatu alasan kami tidak akan menjelaskan tentang kebenaran kehadiran kami bertiga di matamu. Kami terikat janji olehnya sampai kau berhasil mengalahkan semua Otsutsuki yang ada. Saat itu tiba, kau akan mengetahui apa yang telah terjadi dengan takdir rumit yang sudah kau pilih sebelumnya. Dan ada bayaran yang harus ditagih untuk mata itu, dan ini belum waktunya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa yang kalian bicarakan, aku sama sekali tidak mengerti. Setidaknya beritahu aku, kalian ini dari mana?" Mendengar itu roh tersebut membalas, "Akan ada saatnya untuk membuat kau puas dengan semua pertanyaanmu. Peperangan belum selesai, tapi aku akan memberikanmu satu bocoran. Jika kau sudah diambang batas kematian, matamu yang akan mengambil kesadaran jiwamu sampai berhasil memberantas Otsutsuki sampai tidak tersisa dari dunia ini." Setelah roh itu berkata demikian, mereka bertiga kembali masuk ke dalam mata Boruto. Menyaksikan itu Toneri berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya aku bisa memahami apa yang mereka ucapkan. Mungkin ada satu Otsutsuki terkuat yang berseberangan dengan Otsutsuki yang suka menghancurkan. Mungkin dia belum menunjukkan wujudnya, tapi dia berada di pihakmu untuk mengalahkan semua rekannya yang lain." Boruto yang mendengar itu mulai sedikit gugup dan dia berkata, "Sepertinya analisa itu benar, aku tidak mungkin bisa melakukan semua ini hanya dengan kekuatan biasa. Rasanya saat aku mengembalikan desa dan membawa jiwa orang yang sudah tiada untuk kembali di zaman ini. Semua itu dengan kekuatan Jougan. Jadi jika memang ada makhluk aneh itu bersemayam di tubuhku, mengapa dia tidak mau membantu langsung? Apa itu tidak aneh?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Otsutsuki itu benar-benar tidak bisa ditebak sedikit pun, mereka punya watak yang berbeda yang tidak bisa kita pahami. Aku bukanlah Otsutsuki murni, sama seperti Hagoromo dan Hamura. Setengah tubuhku kami masih manusia, berbeda dengan Otsutsuki yang sudah turun ke bumi yang menciptakan kehancuran ini." Boruto yang mendengar itu berkata, "Jadi apa yang harus aku lakukan? Apa aku akan baik-baik saja setelah mendengar kebenaran ini?" Toneri yang mendengar itu langsung mengaktifkan Tenseigannya sambil menjawab, "Entah mengapa, aku sangat yakin kalau ada Otsutsuki paling kuat dari semuanya sedang bersembunyi di matamu, dan ketiga rohane itu adalah jawaban dari rasa ketidaktahuan kita berdua." Setelah mendengar ucapan dari Toneri, kedua mata Jougan Boruto kembali bersinar terang dan pekat.
Kekuatan matanya benar-benar seperti sebelumnya tanpa kabur sedikit pun. Saat itu Boruto berkata, "Aku rasa pertemuan kita berdua ini sudah cukup. Setidaknya aku tahu masih banyak hal yang tidak kita ketahui walaupun sudah sejauh ini. Apalagi tentang mataku. Jika memang dia ada di pihak kita, aku akan memintanya untuk membantuku untuk melawan Otsutsuki ini."